mualaf. Waktu itu keluarga masih hidup. Orang tua dua-duanya masih hidup. Masih hidup. Dan dua-duanya Menentang semuanya. saudara berapa orang? Aku dulu saudara dua bersaudara. Dulu. Iya. Sekarang tinggal saya sendiri. Saudara udah meninggal juga? Iya. Laki perempuan? Laki-laki. Itu Nasrani? Dia masih Konghucu sama kayak kita. Sama orang tua semua meninggal. Orang tua Konghucu? Iya. Dua-duanya Konghucu? Kakak Konghucu? Iya. Terus Darani sendiri Konghucu ya, Nasrani juga? Iya. Waktu Nasrani orang tua ngizinin? Ngizinin semuanya. Kan keluarga dari bapak, keluarga besar semua. Itu Protestan semua. Ada yang Katolik, ada yang Protestan semua. Asli Cina Benteng nih? Asli Cina Benteng. Cina Benteng itu di mana? Kan menyebar. Iya, yang dimaksud Cina Benteng itu Cina yang udah lama, jadi pertama kali dia datang ke Indonesia. Oh, yang dimaksud Cina Benteng Iya. gitu. Tapi Jadi dulu kayak pribumi, kayak kita Cina ya, pribumi. ya disebutnya pribumi, Cina pribumi. Tapi bisa bahasa Cina? Bisa. Sampai sekarang masih bisa? Ya kalau ngomong sih ada bisa, tapi harus ada lawan bicaranya ya. Kalau nggak ada ya. Bahasa Cina apa tuh? Kian ini ya? Gitu sih, kayak Cina kayak gitu sama yang biasa orang ngomong di sini, orang Cina di sini ya. Tapi nggak mirip Cina wajahnya. Ya kan aku udah orang asli pribumi sini. Tapi dua-dua orang tua laki perempuan Cina. Iya. Penyebabnya ini pindah agama kenapa? Ya saya dapat melihat lah gitu. Seperti apa itu? Saya dulu sempat mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Kecelakaan tabrakan? Iya ditabrak gitu. Tabrak mobil? Iya ditabrak mobil. Kayak jeep itu tuh sama Ford, bukan Ford, Halter. Umur berapa itu? Umur 16 tahun. 16 tahun. Masih sekolah? Kejadiannya itu yang saya ingat itu waktu itu siang sih setengah 12. Pas di belakang rumah sakit kejadiannya. Terus apa kecelakaan? Kalau saya alami itu nggak ada luka sama sekali. Patah juga enggak? Nggak ada sama sekali. Kebentur aja gitu? Ya kayak kita pas jatuh, motor jatuhnya ke kanan, ada mobil dari sana kan langsung itu. Lewat aja, jadi orang banyak yang teriak itu terpaksa masih sadar ya. Pas teriak itu, yang saya cuma teriakin bukan Tuhan saya. Yang saya teriakin langsung Allahu Akbar. Pas ditabrak itu? Iya. Habis itu pingsan? Berapa lama? Saya ingat aku tuh ya cuma baru bentar, tapi dalam keluarga menceritakan itu sudah 3 bulan. Koma 3 bulan? Rasanya cuma sebentar? Rasanya cuma kayak 3 hari aja. Rasa ketiduran gitu? Iya. Nah dalam koma itu ngalamin? Dalam koma itu saya diajak jalan seperti kayak malaikat ke arah jalan yang kecil. Kayak melewatin jembatan. Habis melewatin jembatan, sebelum melewatin jembatan dia bilang jangan menengok ke belakang. Gak tahu maksudnya apa menengok ke belakang. Teteh ngikut? Ngikut aja terus. Dia depan? Iya. Bentuknya malaikat itu seperti apa? Cahaya aja nggak ada ini. Nggak ada rupanya? Nggak ada. Tapi tahu ini malaikat gitu? Iya, saya tahu itu malaikat. Sama yang saya lihat pas
itu saya berapa 3 kali masih penginjilan itu saya melihat ada cahaya di tembok itu 3 kali, nggak tahu. Waktu penginjilan, Iya. waktu teteh penginjilan Iya. pernah ngelihat cahaya itu. 3 kali. Tiap berturut-turut malam berturut-turut itu tengah malam, nggak tahu apa maksudnya. Itu sebelum koma itu. Belum. Tapi teteh nggak mikir itu Yesus barangkali. Enggak. Kalau Tuhan Yesus ibaratnya dulu tuh ya, kan orang pernah bilang kalau dia menonjok ini di sini ada bola dunia. Oh, jadi nggak punya. Ini cuma cahaya aja gitu. Ini tuh hati teteh nggak tahu itu malaikat gitu. Iya. Nah itu waktu penginjilan 3 malam berturut-turut Iya. kali ya. Nah waktu koma itu yang teteh Iya, lihat. yang ngantarin siapanya berkeliling di dalam dunia maya itu. Ngikuti jalan kecil. Ikutin jalan kecil, cuma ngingatin jangan pernah menengok ke belakang. Terus apa lagi? Terus dari sampai situ kayak ada tempat ruangan gitu, ada buka ya, bukan ya sejenis ruangan, tapi banyak yang disiksa gitu. Di ruangan itu? Iya, ada kayak api gitu. Kayak api? Iya, kayak ya Kayak neraka lah. Iya, sebutnya neraka. Banyak orang yang disiksa di situ. Iya, banyak yang orang disiksa di situ. Terus teteh nggak nanya? Nanya sama itu dia jawab itu, cuma jawabnya nanti ya kalau orang yang nggak sejalan dengan Allah dia akan dimasukkan ke sini gitu. Yang meninggalkan perintahnya gitu maksudnya. Orang tuh dibakar. Ada yang dibakar, ada yang privasinya masing-masing. Hobinya apa, dia akan di situ akan melakukannya. Ngikutin, oh. Kalau ya bukan kita ini ya merendahkan seorang penyanyi. Itu kalau penyanyi dia akan ikut menyanyi terus selamanya di situ. Dia nyanyi di situ, tapi sambil disiksa terus. Iya. Nggak, ini kan pengalaman gaib yang pernah teteh alami di waktu koma kan. Iya. Yang paling serem apa? Yang paling serem yang jadi itu ya. Yang aku lihat teman sendiri dimasukkan ke itu situ kayak dibakar itu aja. Teman sama penginjil. Ya dia juga temen dia sama kita bukan apa ya, kita bukan merendahkan dia ilmunya tinggi atau enggak, atau pengalamannya dia rendah atau enggak. Dia seorang pendeta terkenal. Tapi saya nggak mau nyebutin namanya. Jangan. Ya. Nah ini kan Itu saya pengalaman lihat, waktu koma. saya udah lihat itu ada itu, saya kenal. Ada di situ. Iya. Nah, aneh kan gitu. Dia kan seorang ini gitu, pendeta kok bisa begini gitu. Terus seorang yang disisikan juga kok dia masuk neraka gitu. Udah selesai dari situ diajak jalan-jalan ke kotanya saya. Pada kotanya juga? Iya. Yang di kotanya lihat apa? Ya biasa kayak kotanya kayak di dunia gini bekerja. Kayak emas, ada kan kota emas disebutnya itu kota emas. Semua serba emas, tapi ya tetap kayak di dunia bekerja gitu. Habis selesai dari situ saya mau masukin gerbang. Itulah mungkin disebut surga. Karena hawanya semakin sejuk, semakin nyaman di situ, nggak merasakan beban apapun. Yang saya juga nggak kenal siapapun di situ, semuanya kondisi orang semuanya yang duduk di situ semuanya
nggak ada yang tua, Muda semua. muda semuanya. Jadi kita nggak tahu ini siapa nggak tahu. Wajahnya cantik-cantik Iya. gitu. Jadi masih muda gitu aja, nggak tua deh. Kayak kan kalau di dunia kan pasti ada tuanya. Ini nggak ada tuanya sama sekali. Yang bekerja juga yang semangat juga kayak nggak ada tua sama sekali. Pokoknya Pakaiannya? nggak ada beban semuanya. Warnanya di sana apa? Ya warnanya itu putih semua. Itu putih. Ada yang putih, ada yang warna gitu juga. Tapi indah. Pokoknya indah, makanya saya mohon nggak mau pulang balik ke ini lagi, kan aku nggak mau pulang gitu. Saya mau di sini nyaman gitu. Ternyata saya baru nyampe di gerbang, masuk 3 langkah, saya mendengar suara dari dalam ruangan gitu bahwa dia belum waktunya dia masuk ke sini. Dia harus kembali. Terus? Ya udah dia itu harus ditaatin. Yang bercahaya itu mata saya pasti tadi ketemu dia yang di jembatan tadi. Diantar lagi ke sana. Iya, pasti jembatan itu ya udah. Sadar. Di sana saya udah menyeberang ini jembatan, lewat dia udah jembatan lewat ini udah di sini udah hilang, saya udah sadar di kita alam lagi kita. Jembatan itu bentuknya seperti apa? Panjang, kecil, pendek atau? Itu waktu kita nggak memperhatikan Jembatannya. jembatannya Yang pasti ya. itu jembatan gitu. Ya, yang itu jembatan menuju itunya. Ya. Menempuh jembatan itu lama atau sebentar? Kalau panjangnya sih nggak terlalu panjang banget ya. Mungkin yang kalau kalian saya jalan juga mengikuti si malaikat itu, jadi nggak tahu paling nggak pernah nggak ngukur panjang itu jembatannya. Akhirnya sadar dari koma. Iya. Nah, sadar dari koma itu pulihnya, sehatnya berapa lama? Aku pulih itu memang kalau mau pulihnya tuh ya lama, soalnya badan itu kayak rasanya sakit semua, kayak nggak ada tulang-tulangnya, soalnya gitu. Minum? Ya. Soalnya ya namanya digiling mobil ya, jadi badan kayak, tapi nggak ada luka sama sekali gitu yang kita ini gitu. Menurut medis yang sakit apa? Nggak ada sama sekali, nggak ada luka, nggak ada dia belajar otak atau apa namanya. Kalau orang jatuh kecelakaan berarti kan ada luka dalam, ada ini sama sekali nggak ada luka dalam sama sekali. Nggak ditemukan, dideteksi dari dokter tuh nggak ada penyakit apa-apa. Makanya dari pihak dokter itu waktu pas saya koma 3 bulan itu dia menyerah, dia mau cabut semua alat-alat itu membantu saya itu. Tapi karena bapak saya kekeh dengan orang tua, dia masih hidup, berapapun dibayar berapapun biayanya dia akan bayar. Orang tua dulu orang kaya. Iya. Usahanya apa? Cina biasanya dagang ya? Iya, kita punya jagal. Terus 3 bulan itu di dalam rumah sakit? Iya. Berapapun biayanya kita akan bayar, kata orang tua. Berapa lama setelah koma itu keluar dari rumah sakit? Sehat seperti biasa itu berapa lama? Minimal aku juga itu waktu sebulan lebih sedikit sudah sehat biasa, kayak normal biasa gitu. Tapi semenjak habis kayak gitu, penglihatan aku tuh lebih tajam gitu. Penglihatan apa ini? Dari hal-hal yang nggak kelihatan kasat mata gitu. Oh, bisa lihat yang gaib-gaib? Iya. Sampai sekarang? Ya kalau ya sampai sekarang juga masih kurang ini ya. Lihat yang gaib ini maksudnya gimana? Bisa melihat yang diri orang atau lihat yang gaib-gaib? Dua-duanya. Dari ya bukan kita menurut Allah ya. Maksudnya kayak teteh lihat saya, teteh bisa lihat apa gitu?
pikirannya. Hmm. Terus ya kayak yang di sini ada apa-apa, Bisa ngelihat aura di sekitar sini, bisa lihat. ya bukan apa ya, bukan aura ya, sebenarnya ada yang liatin, ada yang ini ada gitu. Nah makanya masuk astral yang nggak kelihatan. Sebelum ke koma itu enggak. Ya, sama sekali. Setelah itu Tajam banget dari pengucapan saya sampai penglihatan saya. ucapan pun bisa kejadian gitu. Ya. Hati-hati kita ini. Jangan Jadi kitanya asal bukan ini ya, kalau udah gimana kalau orang bikin kita udah terlalu sakit hati, Iya. kan kita nggak bisa ngontrol kalau udah kita emosi apa gitu kan. Nah, ini jangan. Makanya Jadi sekarang kalau emosi kaya kamu gitu kan, atau teteh misalnya emosi ke saya nih, kamu jadi orang soleh gitu. Ya udah gituin dong. ya nggak mungkin lah dia Mungkin. udah emosi kita Mungkin lah. Emosi itu kan tekanan dari dalam, lepasannya yang baik, yang positif. Ya pastinya kan kalau pasannya pasti yang buruk kan gitu. Karena hatinya masih buruk, jadi diikutin oleh energi yang negatif. Jadi kalau hatinya sudah, Dulu memang saya kayak gitu, setiap ada ini pasti yang sesuatu yang buruk itu emang masuk kejadian. ya kasihan Mulai kan. dari Orang lain celaka, kena lisan teteh, yang lainnya menderita, tetehnya mendosa. Jadi ketika ada tekanan dalam diri, lepaskan dengan yang positif. ya kan dulu kan belum ada, saya masih bimbang ya, ibaratnya kita mau ngikutin kata hati kita, kenapa itu kalau saya memang dia percaya. Terus kan kita mempelajari ini itu kan lewat Google, terus keluarga menentang bahwa kalau kamu masuk Islam berarti kamu nggak diakui, dan sebagai anak keturunan kita, sahabat dan sebagainya gitu. Ya terus menentang, akhirnya kan sekarang keluarga juga sudah pada meninggal. Ya sebelum dia meninggal dia memang udah merestuinya. Terus kecelakaan tuh umur 16 berarti masih SMA. Waktu itu sekolah masih. Masih sekolah. Mulai Kristen umur berapa? Nasrani umur berapa? Dia 2014 ini Enggak. Masuk Kristennya dari kecil. dari kecil. Bukan diajak orang tua, masuk sendiri. Bukan, saya ngikutin lah, ikut sekolah minggu gitu. Kan Dulu sekolahnya di sekolah Kristen, sekolah umum. Iya. Apa itu SD, SMP? itu swasta sih ya, yayasan. Hmm. Untuk keluarga yang orang Kristen ini semua gitu, orang Cina semua. Oh, sekolah Cina itu. Iya. Nah, dikader jadi penginjil sejak umur berapa? Itu sejak dari udah sekolah di ini kan di yayasan itu kan diajarin semuanya. Iya, maksudnya terlibat menjadi penginjil. Dia penginjil itu pas kita ada libur kerjanya, libur sekolahnya. Terus diajak lah Ya cuma izin sama orang tua bilang jalan-jalan. jalan-jalan. Tapi jalan-jalan sebenarnya nginjil. Iya. Targetnya apa itu? Orang miskin, orang susah, orang Targetnya itu ya kita bukan orang susah, orang ini ya, semuanya kan yang tidak memahami itu Alkitab itu kayak gimana. tapi kan mayoritas di Indonesia orang sudah beragama. Dulu mah belum. Hah? Dulu mah belum. Di daerah mana yang Di belum? kampung-kampung mah belum. Di mana itu? Belum paham. Daerah mana? Iya banyak kan kita nggak bisa diiniin. Enggak, wilayah Indonesia sepertinya. Kan Ya di bagian barat ada banyak. bagian barat. Bagian timur kali. Ya bagian timur itu banyak. Soalnya masih di Surabaya aja banyak juga di pelosok itu. Emang dia orang Kristen, tapi nggak pernah dia bisa ke ini gitu tuh enggak. Oh, cuma agama keturunannya Kristen. Gitu. Tapi nggak paham Injil. Nggak paham Injil. Nah kita datang memperjelaskan itu. Apa tuh asli Alkitab isi
Alkitab itu apa dan apa makna kayak gitulah, seperti apa maknanya dan apa isinya dan tentang apa ini. Berarti teteh hafal Alkitab no? Dulu sih ya, sekarang Perjanjian baru atau perjanjian lama? semuanya Dulu. dari perjanjian baru sampai perjanjian lama itu semua saya udah jadi luar kepala, jadi nggak pegang Alkitab. Ya kita mau nginjilin orang tuh mau apa ya, kita harus ini pegang Alkitab ini. Nggak, kalau saya Udah hafal betul? udah hafal betul, jadi tinggal maknanya Alkitab itu begini, dan kita harus, semua orang manusia itu harus kita menjalankan. Kan ini yang targetnya kan orang yang mengaku agamanya Kristen, tapi nggak tahu makna dan Injil itu apa, dan siapa penyelamat kita itu siapa. Biasanya ayat-ayat berapa itu yang dibaca ini? Aku dulu tuh yang saya pakai itu Matius ayat 3, Matius 3. Udah lupa cuma pokoknya di Matius aja. Bunyi ayatnya? Aku udah lupa, nggak pernah ini. Nah sekarang saya nih ngapalin ini aja udah. Minimal satu ayat yang teteh ingat sebagai penginjil. Ingat cuma Sepotong-sepotong. Apa contohnya? contohnya ya kayak ini ya. Apa itu? Ini cahaya dan pelitamu bagi hidupku, dan apalagi dan pokoknya kalau itu tuh Matius ya? Iya. Itu biasa ayat yang biasa saya ini terangkan ke itu. Terang bagimu, terang bagiku jalan, pokoknya itulah intinya, terang bagiku jalan, atau kebaliknya tahu, saya udah lupa, pokoknya itu intinya. Terus targetnya itu orang Kristen yang belum memahami Kristen. Iya. Pernah nggak selain orang Kristen? Ya ada sih ya, kadang keluarganya dia mengikut gitu. Ya kita bukan mengiming-imingkan kasih hadiah atau kasih bantuan, itu enggak. Pokoknya menjelaskan Alkitab Iya, aja. menjelaskan kita. Jadi kalau anaknya ngikut di sekolah kita, itu akan kita usahakan dari dia akan sekolah sampai sarjana, ini sampai SMA. Biayanya Dan kita dari gereja. iya. Terus perjalanan-perjalanan yang nanggung gereja. Semuanya yang nanggung gereja semua, sampai saya di perjalanan ke Yerusalem. Kenapa saya ke Yerusalem? Pertilasan dari Yesus itu Iya. untuk yang penyiksaan, sampai dari Roma sampai menuju ini ya penyiksaan yang dari itu Pontius Pilatus. Saya udah menjalani semua situ, lewatin lorong-lorong itu emang jual. Kalau emang kita meratapi jalan di situ, akan kayak kita melihat langsung gimana darahnya, wajahnya dan apa gitu, pengorbanannya gitu. Tapi kalau menurut saya ya, waktu itu ya emang saya kebanggaan bisa melewati dan menyaksikan tempat yang ini sakral untuk bagi orang Kristen ya. Jadi Yerusalem itu seperti orang Islam ke Mekah gitu ya? Iya. Sudah kemana aja di Indonesia nih? Enggak, ini tuh paling terakhir itu cuma di ini. Kan terakhir kemana aja? Pernah kemana aja? Kalau ini mah suka seluruh semua udah gitu. Mau ke Wonogiri udah, ke Jawa tuh Jawa Timur, Jawa Tengah, Pulau Jawa sudah. Udah. Ke Sumatera? Ke Sumatera itu saya ini pernah diajak, saat itu saya udah ini nggak boleh. Jadi saya langsung ada kegiatan di ini gerejanya. Saya juga
harus yang ini yang mimpin lah tuh di ininya kegiatan itulah sebutnya gitu. Acara itu yang saya harus mimpin. Terus Ya udah saya nggak ikut. Itu harusnya saya jadi panitia yang jadi komando di depan gitu. Cuma karena gereja membutuhkan saya yang ini. tapi kenapa nama nggak ikut dulu? Ya. Kenapa nggak ikut? Kan dari ini pendetanya saya harus tinggal. Kalau harus tinggal untuk ikutin yang di gereja itu lebih penting daripada di luar. Oh. Kalau Itu cuma di luar daerah doang, nggak sampai di luar ini kota atau di mana gitu. kalau di Kalimantan pernah? Itu timnya orang lain di Kalimantan. Kalau Sulawesi, Di timnya teman ke Papua, ke Papua saya ikut pas konflik dari itu Papua sama ini ya yang sekarang ini sendiri itu negeri sendiri itu luar negeri jadi sebutnya Timor-Leste. oh bukan Papua dong, Timur Timur. Iya maksudnya dari Papua langsung ke Timur Leste. Timor-Leste. Ke Papua dulu, habis itu ke Iya. Timur Leste. Iya. Dalam keadaan konflik itu. Iya, itu sampai saya di Timor Leste itu seharusnya kan targetnya cuma ini ya sebulan. Itu sampai 3 bulan belum bisa keluar dari kampung itu. Karena konflik. Iya, Itu berangkat keluar tuh rombongan apa? rombongan. Berapa orang? Saya biasanya 6 orang, Laki perempuan. pendetanya 1. Itu kondisinya masih gadis itu ya. Iya. Nah, bagaimana hubungan laki perempuan? Kalau menurut hubungan laki perempuan kita masih menjaga, nggak ada kita bebas kayak orang yang dikatakan kita sama ini kita bisa melakukan gitu enggak, kita enggak, masih terjaga dan kita masih menghormati satu sama yang lainnya. Punya pacar nggak waktu itu? Punya. Waktu perjalanan keluar sama pacar enggak? Enggak. Terus hubungan sama ini lawan jenis bebas atau gimana? Ya sama lawan jenis itu biasa aja, kita kayak saudara. Enggak. Sama pacar? Ya sama pacar beda aja, tapi enggak seperti kayak bebas kayak gimana bisa ini sama bisa ya sampai melakukan di luar batas itu enggak. Paling kita cuma pegang tangan. Enggak, maksudnya ada larangan atau Ya ada larangan atau enggak ada sih, kita nggak mau ini, enggak ada larangan dari orang tua sama sekali. bukan dari agama? Kalau dari agama tuh nggak ada larangan kalau kita ini ya selain jenis ya. Melakukan Ya, hal ya kalau melakukan zina ya otomatis semuanya semua agama pasti dilarang. di situ juga dilarang. Dilarang. Jadi untuk melakukan harus Kita sah dulu. oh Bisa di gereja. Di pembuatan pernikahan itu harus di ini baru bisa. apa hal yang paling menarik bagi Teteh waktu menjadi penginjil waktu agama itulah? Banyak duit, bisa kemana-mana. Ya kalau untuk menyenangkan cuma saya bisa mau ini ya untuk bisa membantu orang lain, bisa mengenal agama itu dan memperkenalkan Injil itu saya udah bahagia. Menjadi kebanggaan. Iya. Jadi Nggak semacam menilai uang. Saya kan ya digaji dari penginjil itu nggak digaji sama, malah kita kalau lihat orang yang lebih susah saya malah ngasih. Iya. Hal yang terburuk Yang terburuk itu yang pas kita ya terjebak di antara ya itulah di komplek itu. Saya pengen cepat pulang tapi ternyata kan nggak bisa pulang. Itu yang pengalaman paling terburuk itu waktu di Timur Leste itu. ya baru kita istirahat 1 menit udah kita kena bom.
Itu yang kita pengalaman yang luar biasa. Di situ pikir aku udah nggak mungkin saya hidup lagi. Namanya kan di tempat perang itu kita kan nggak tahu antara hidup dan mati aja. Kita tidur pasti kan mati aja gitu. Pemikirannya kayak gitu aja. Hal yang bertentangan dengan batin itu selama Nasrani apa? Dengan logika, dengan perasaan apa? Yang bertentangan. Iya, rasanya nolak hati itu apa sih? Nggak ada. Kalau menolak dari agama kita dulu nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Enjoy aja. Ya. Ya kita menjalaninya dengan enjoy. Tapi ya ada sedikit sih hati kadang-kadang hampa aja. Apa sih tujuan hidup kita? Tapi kan dekat sama Tuhan, dengan Yesus. Hampa tapi gitu. Meyakinkan orang tentang Nasrani tapi hati sendiri hampa. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Nggak tahu belum ini. Berarti belum ketemu Tuhan waktu itu. Iya. Makanya sekalipun kita bisa menginjilkan orang, bisa iniin orang, kasih tahu yang lebih baik, tapi hati kita hampa sendiri, kita belum tahu juga apa penyebabnya itu. Iya. Terus ketika setelah koma itu, Baru kita tahu apa makna hidupnya itu dan karena perjalanan selama koma itu, Iya. perjalanan batin selama koma itu, akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Iya. Pernah disampaikan ke orang tua sebelum masuk Islam? Belum. Pernah disampaikan ke kawan? Enggak, itu Curhat baru sama teman? ya pernah sih sama orang tua, itu pernah. Kalau soal saya ketemu dengan malaikat atau dengan itu nggak pernah ya, cuma ada niat. Saya ngobrol sama Ibu, bapak, wah, sama siapa? Orang tua? sama orang tua kan, Iya, laki perempuan. ya sama ini bapak kan ada mama juga gitu kan, aku manggilnya pak, memang mau masuk Islam boleh nggak gitu. Langsung ada orang marah-marah gitu, orang tua marah-marah, enggak, kalau mau masuk Islam berarti saya coret dari data waris dari keluarga. Sementara dia sendiri kan bukan Nasrani, Konghucu. Iya, Tapi masuk Islam nggak boleh. nggak boleh, Dia sendiri bukan Nasrani kan, Konghucu kan. tapi tetap juga dia ini ya, kita nggak tahu ya, Akhirnya nekat sendiri. nekat jadi sendiri. Pernah saya ngomong sama pendeta juga, sama kawan-kawan penginjil, Marah semua. malah semua apa sih kamu gini-gini, dan pokoknya saya juga itu udah nekat niat saya sebulan. Padahal nggak ada orang ngajak gitu ya. Iya. Kamu yang siapa yang ngajak gitu? Enggak ada siapa. Saya cuma mau mencari jati diri saya sendiri. Saya nggak akan ikut ke penginjilan kemanapun. Saya mau cuma saya minta izin dan pamit, minta mau cari jati diri saya sendiri gimana? Mereka tentang semua. Iya, malah tentang semuanya. Terus akhirnya pergi ke Batam. Belum, saya pergi belajar di Google, cari apa sih maksud Islam itu apa. Oh, belajar dulu tuh buat Google. Iya. Hmm. Terus apa sih maksudnya gini, Islam itu apa, dan kita harus, kenapa sih harus begini gitu kan. Jadi belajarlah di Google, selesai di Google kayak tertarik gitu. Pertama sih tertarik gitu. Apa yang pertama kali membuat hati tertarik gitu? Kan belajarnya di Google aja itu, bukan Iya. dari orang lain. Ya kan tertariknya saya datang ke, kan ada Masjid Agung gitu. Di tempat saya itu kan ada Masjid Agung. Jagung mana? Ada di Keraton, kan ada Masjid Agung. Keraton. Di Keraton Solo. Oh, ke Solo. Datang
Keraton Solo itu kan ada ini. Iya, Masjid Agung ya. Masjid Agung itu kan pasti ada yang sholat, ada yang ini. Saya cuma duduk aja ngeliatin, bukan kita mau apa-apa, enggak, cuma mau gimana. Tapi kan nggak pakai hijab. Enggak. Orang biarin aja. Ya biarin liatin aja. Kan banyak kayak gitu kan, orang mana-mana datang enggak ini gitu. Iya, nongkrong aja gitu. Nah, ada yang sholat, ada yang nongkrong kan gitu. Saya dia nongkrong sambil liatin orang yang sholat. Sendiri tapi nggak bawa teman. Nggak ada teman saya sendiri gitu. Masih kok dia kayak gitu gitu. Kalau kita kan cuma gini, just duduk biasa kita ini gitu lah. Kok ini ada bangun, ruku, ada ini sujud gitu. Masa selama ini nggak kan lihat kegiatan orang Islam di TV, tetangga pasti ada juga yang Islam. Iya, tapi kan aku sama keluarga, aku mah nggak pernah keluar dari rumah itu, di rumah itu. Keluarnya? Hah? Keluarnya hanya Di dengan sekolah, ada kegiatan sekolah itu aja. Kalau dijemput pacar itu kan, pacar itu juga orang Kristen kan. Jadi kan dijemput hari Minggu gitu kan, keluarga kan ngizinin gitu. Udah keluarnya dari situ. pastilah keluar hari Minggu ke gereja gitu. Iya. Kalau enggak kan ke sekolah di ini, di kau kan. Oh iya. Pasca koma itu masih ada pacar waktu itu. Masih. Pacaran berapa lama? Aku pacaran udah 8 tahun, 10 tahun aja sama Dengan orang yang sama. iya. Oh dulu nggak punya banyak pacar. Nah itu pacar pendeta. Enggak, dia bukan pendeta. Tapi penginjil juga. Enggak. Dia anaknya Kapolres Kota Solo. Nah niat masuk Islam diceritain juga ke dia. Iya. Ditentang Akhirnya juga? Dia menentang, akhirnya kita putus. Oh. Putusnya itu nggak ngomong putus. Ya diam-diaman gitu, ibarat kata nggak ada komunikasi, gitu aja. Iya. Sampai saat ini gitu. Ya terus sampai sekarang ini dia juga belum nikah. Kata dia, ada kita nikah nggak gitu, Mei? Udah maaf saya kan aku udah dilamar orang kemarin, saya gitu. Terus ke Batam itu gimana ceritanya? Dan ke Batam itu karena aku udah ngeliatin dari orang-orang itu, pas dia nggak ada sepi ya di masjid itu, saya sempat menanyakan. Kan mungkin ada yang lihat kali ya gitu. Nanya ke? Mungkin ada yang perhatikan gitu. Saya kan sering datang situ ngeliatin orang sholat gitu. Terus ada yang nanya. Elang di situ yang nanya. Apa? Elang. Elang apa? Elang situ kayak apa ya? Orang atau bukan? Orang. Penjaga masjid. Kayak bukan penjaga, kayak inilah. Apa sih? Kalau di keraton itu, itu kan abdi dalam keraton. Iya. Jadi kan dia udah kenal saya juga kan. Dan kata dia kan manggilnya Den kan. Dan ada apa liatin ke sini terus liatin orang sholat. Enggak, saya belum, cuma mau dia aja, seneng aja ngeliatin orang sholat gitu. Emang kenapa? Tadi dimarahin papa loh, dimarahin tuan loh. Jadi ya, tapi jangan dikasih tahu lah saya gitu. Ya kan jangan dikasih tahu sama ini tuh papa. Suami kan? Matiin dulu. Kan sudah itu kan semuanya pada kenal kan di dalam situ itu abdi dalam semua keraton kenal semua gitu. Dan tahu saya Nasrani. Dia tahu kan, taunya begitu kan, kita kan ini
Kok Solo sih tapi di Jakarta, bukan? Saya di Jakarta, tinggal di Jakarta. Terus kok ke Solo? Kan kita kan ada keturunan dari keraton Solo sama Cirebon. Ada keluarga juga di situ. Iya. Oh. Wah saya kan ini Sultan ini Cirebon. Uak Sultan Cirebon. Iya. Konghucu dong. Wah dari bapak. Konghucu. Iya, tapi kan udah masuk pisah. Oh. Beda ini. Terus dia yang nyaranin untuk masuk Islam itu ke Iya. Batam. Enggak, saya kan konsultasi dulu yang udah pernah masuk Islam ya ke uak saya, tapi sembunyi-sembunyi. Dari itu saya bilang saya mau ke Cirebon ke uak gitu. Jadi kan Setelah konsultasi sama Uak, dia nyaranin ke Batam. enggak nyaranin ke Batam atau apa. Saya yang berinisiatif sendiri ke Batamnya. Aku nggak mau kalau dikerahkan di sama uak dikasalahan dari orang tua saya. Oh. Iya. Kan Nah untuk menjaga, kok kan. bisa ke Batam tuh cari informasi di internet. Kalau soal Batam mah saya udah inilah tahulah, sering kan saya sering belanja ke Batam itu karena ini sering di pasar itu yang pasar apa ya, Johor itu tuh Pak. Nagoya, Nah, Nagoya kan Batam Center. iya Nagoya Hmm. kan ada ini ya perumahan di situ, aku tinggal di situ tuh, ngontrak di situ selama 3 bulan. Oh. Jadi ke tempat jagat Nagoya pasar itu kita cuma jalan naik ke ini aja. Masuk Islamnya di mana? Di situ di Masjid Agung situ. Masjid Agung Nagoya itu. Mm. Datang sendiri bilangin pengen masuk Islam gitu. Kan kita ngeliat situasi dulu. Saya datang pertama kedua kayak survei gitu lah. Kita lihat ada nggak orang yang bisa nginin saya gitu. Kan kitanya bisa lihat orang kan gitu. Nah saya lihatin, oh kayaknya bapak ini bisa. Kan saya lihat hatinya, lihat pikirannya, ini bapak ini bisa. Jadi saya tunggu selesai, dia sholat dulu selesai, Ngomong. langsung dia mau pulang. Saya bilang, maaf Pak, saya mau perlu dengan bapak. Gitu. Ya. Jadi saya mau belum pakai hijab belum apa, tapi masih ya pakai celana panjang lah, juga nggak terlalu bapak pakai celana pendek kayak dulu lagi gitu. Jadi langsung dia, iya bisa ini boleh mau ngomong apa? Ya langsung saya kasih tahu Pak, saya mau lihat masuk Islam dan ini berapa biayanya dan apalah persyaratannya apa gitu. Nggak ada biaya apa-apa, nggak ada. Kalau gitu nanti ini kan hari apa? Selesai hari ini sebelum ini Jumatan aja kata dia gitu. Jadi kan sebelum Jumat ya haji pokoknya ada yang ini gitu apa? Ada saksinya. Terus masuk Islam nggak bayar? Ya banyak. Nggak keluarin duit? Ya kata dia kan dari keikhlasan kita masukin ke kotak. Oh itu sedekah. Mm-mm. Terus pakai hijab? Belum masih marah. Kita ngomong sama keluarga dulu, saya belum kelar. Mau masuk pakai hijab gitu. Udah selesai diikrarkan itu Islamnya baca syahadat. Di rumah kita ngobrol sama orang tua, saya masih baca tapi saya belum sholat, belum apa kan ya. Selesai di situ saya bilang ya Allah. Belajar sholatnya di mana? Aku kan bacanya tahunya di Google, cari buku panduan. Enggak, sejak jadi mualaf itu Iya. belum berguru sama siapapun. Belum berguru sama siapapun. Sampai sekarang. Jadi belajarnya cuma di Google doang. Di Google Jadi sama membaca buku, baca. Ya beli buku panduan sholat, panduan ini. Sampai hari ini
Dari 2014 belum pernah ada guru. Belum ada. Cuma kadang kan kita salah, takut salah ya konsultasi sama uang. Gitu. Ngaji sampai sekarang belum bisa. Ya belum bisa. Baca Al-Quran belum bisa. Belum bisa. Sama sekali. Nikah udah berapa tahun? 6 tahun. Suami muslim. Muslim. Dia nggak membimbing istrinya. Ya tahu ya. Belum siap. Dia kan tahu istrinya malam. Dia tahu. Belum siap gitu. Atau jangan-jangan suami juga nggak bisa ngaji gitu. Bisa. Tapi dia nggak ngajarin. Ya kalau kata dia kalau mau mengaji sama orang lain aja lebih yang lebih paham, lebih ngerti. Kalau nanti kalau suami yang ngajarin kadang-kadang kan agak dikit gimana. Terus dia nggak cariin guru istrinya untuk belajar. Dia suruh kita sendiri yang nyari yang sesuai lah gitu. Nah, suami ketemu di mana? Ya di sana dia datang ke Jakarta. Hah? Datang ke Jakarta. Pacar. Jadi pacar dulunya. Enggak ada ini aja datang ke rumah. Melamar. Enggak datang ke Jakarta ke rumah tuh silaturahim kenalan. Saya yang ini. Orang tua masih hidup. Masih itu. Dan ketika itu orang tua sudah menerima sebagai suami. Udah. Lalu direstui untuk dinikahi. Nikahin sih sama uang. Palingnya sih si uang. Oke teh. Harapan ke depan apa sih sebagai muslimah? Ya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sama yang punya keturunan sih sama suami. Sekarang belum punya. Sampai yang kakek nenek lah. Apa beda rasanya sebelum Islam dan sesudah Islam? Beda jauh. Apanya yang berbeda? Ya kalau sekarang tuh lebih ada rasa tenang aja, lebih tenang. Berarti sholat sudah lebih, rutin, ya. rajin sholat. Alhamdulillah. 5 waktu tetap.